Maka kemudian Rasul menyatakan zikrullah alamul iman. Zikir kepada Allah itu kata Rasul tanda adanya iman seseorang. Semakin dia banyak berzikir, semakin menunjukkan tanda keimanannya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kembali bisa bertemu. Kajian kita masih melanjutkan di kajian yang telah lewat, pencucian batin. Pada bagian pertama kita telah bicarakan cuci, kata ulama, wujuhakum bima'i a'yunikum, muka kamu dengan air mata. Pada pertemuan kali ini kita akan bicarakan bagian kedua, wa alsinatakum bidzikri khaliqikum, cuci lisan kamu dengan zikir kamu kepada pencipta kamu. Lidah, anggota badan yang sangat menentukan dan paling sering kita gunakan. Lidah menjadi perantara kita untuk berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain. Maka di sini perlunya kebersihan lidah. Oke, tiap hari kita cuci sikat gigi, kita cuci lidah kita. Itu mencuci, membersihkan secara zahir. Pasti kita lakukan. Tapi sudahkah, seringkah lidah kita cuci dengan zikir kepada Allah? Sudah pernah ditanya, ayu amalin afdal, ya Rasulullah, perbuatan apa, amal ibadah apa yang paling utama? Rasul menjawab, antamuta walisanuka rotbun bizikrillah. Anda meninggal, kata Rasul, sementara lidah Anda basah dengan zikir kepada Allah. Kamu meninggal, kamu dalam zikir kepada Allah. Rasul menyatakan amal ibadah atau perbuatan yang paling utama. Zikir tentu kebiasaan. Dan ketika Rasul mengatakan lidah kamu basah dengan zikir, dia punya kebiasaan, rutinitas. Gak mungkin muncul di akhir hidupnya, ketika dia berhadapan dengan malaikat sakaratul maut, dia berzikir. Sementara dia, atau sehatnya, sebelumnya, dia lupa dengan Allah. Gak mungkin. Maka kemudian Rasul menyatakan zikrullah alamul iman. Zikir kepada Allah itu, kata Rasul, tanda adanya iman seseorang. Semakin dia banyak berzikir, semakin menunjukkan tanda keimanannya kepada Allah. Sebab dalam pengertian mudahnya, zikir adalah ingat. Zikrullah, dia akan mengingat Allah. Kenapa disebut tanda iman seseorang? Sebab ketika dia ingat Allah, dia akan hidup di bawah naungan Allah. Dia akan hidup menurut undang-undangnya Allah. Jadi zikir akan mengantar kepada aktivitas-aktivitas ilahiyah. Perbuatan-perbuatannya terkontrol oleh hukum Allah. Perbuatannya terkontrol oleh syariat Islam. Ini kenapa Rasul mengatakan tanda adanya keimanan seseorang. Kita perbanyak zikir kita, maka di situ tanda keimanan kita akan selalu bertambah. Rasul melanjutkan, wa bara'atun minan nifaq. Zikir kepada Allah itu menjadi kebebasan seorang dari kemunafikan.
Zikirnya masuk ke dalam dadanya, ke dalam hatinya. Dia akan selalu ingat Allah. Memunculkan imannya. Melahirkan aktivitas-aktivitas keislaman. Dia akan terlepas dari kemunafikan. Seorang munafik, orang yang tidak akan ingat Allah. Orang yang hidupnya kemudian bertolak belakang dengan hukum-hukum Allah. Maka zikir, kata Rasul, menjadi bara'atun minan nifaq. Semakin orang berzikir, dia semakin terlepas dari kemunafikan kehidupan. Ya, semakin ingat Allah, dia semakin jauh dari sifat-sifat kemunafikan. Yang ketiga, Rasul melanjutkan wahisnun minasyaitan, benteng dari syaitan. Syaitan selalu menggoda kita. Syaitan selalu berusaha menjerumuskan kita. Kita bentengi diri kita dengan zikir kepada Allah. Kita bentengi diri kita, pikiran kita, aktivitas kita dari godaan syaitan dengan menyertakan zikir kepada Allah. Selanjutnya Rasul mengatakan wahirzun minan nar. Dia menjadi penjagaan dari api neraka. Dia ada penghalang dari masuknya seseorang ke dalam neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah, cuci lisan kamu dengan zikir kepada Tuhan kamu. Kalau kita ingin bersihkan sesuatu, kita harus punya alat agar sesuatu yang kita bersihkan itu bersih dengan baik. Maka kemudian Rasul menyatakan likulli syai'in siqal. Setiap sesuatu itu, kata Rasul, ada alat pembersihnya. Wasiqalul qalbi zikrullahi ta'ala. Sementara alat pencuci hati adalah zikir kepada Allah. Setiap sesuatu ketika ingin dibersihkan, ada alat untuk membersihkan. Pencuci hati oleh Rasul dinyatakan zikrullah. Semakin kita gosok hati kita dengan zikir, sebagaimana kita gosok alat dengan alat pencucinya, semakin cemerlang, semakin bersinar, semakin bersih. Semakin orang zikir kepada Allah, hatinya akan semakin bersih, akan semakin baik. Dari hati inilah kemudian muncul segala aktivitas kita. Ingat ketika Rasul mengatakan innama a'malu binniyat. Amal itu aktivitas. Apa saja kegiatan kita itu amal. Rasul mengatakan erat kaitannya dengan niat. Di mana niat? Semua ulama mengatakan fil qalbi, dalam hati. Maka hati menentukan kemudian aktivitas yang muncul. Tidak ada satupun perbuatan yang lepas dari niat. Enggak ada. Sebelum kita melakukan sesuatu, akan ada latar belakang pemikiran kita yang masuk dalam hati. Itu niat. Niat itu yang akan menentukan perbuatan kita. Maka ketika hatinya bersih, selalu dicuci dengan zikir, lisannya cuci dengan zikir, lisannya cuci dengan zikir, hatinya akan menjadi bersih. Likulli syai'in siqalun, setiap sesuatu punya alat pembersih. Wasiqalul qalbi zikrullah. Sementara alat pembersih hati zikir kepada Allah. Pemirsa rahimakumullah, ada 5 macam kebaikan yang akan dimunculkan oleh zikir. Pertama, fihi ridallah. Di dalamnya ada keredaan Allah. Allah senang, Allah suka. Wa ridwanullahi akbar. Ridha Allah itu sangat penting. Dia menjadi hal terbesar untuk seseorang. Yang kedua, annahu yazidu fi hirsi 'ala ta'ah. Akan menambah giat dia taat. Karena lisannya selalu berzikir, ingat Allah, perbuatannya, ketaatannya akan semakin bertambah. Yang ketiga, anna fihi hirzan.
minasyaitan. Anna fihi hirzan minasyaitan. Ada benteng terhadap syaitan. Ada penjagaan dari iblis. Kita terbentengi karena kita selalu ingat Allah. Yang kelima, ana fihi riqatul qalbi. Zikir itu akan melembutkan hati seseorang. Hatinya akan lembut. Bukan hanya simpati tapi empatinya yang muncul. Simpati hanya merasakan, melihat, sedih. Tapi ketika empati dia akan merasakan ikut di dalam kesedihan tersebut. Rekah. Kelembutan yang muncul di hatinya. Dan terakhir, ayamnahu minal ma'asi. Zikir akan menahannya dari kemaksiatan. Orang tidak akan melakukan maksiat kalau lisannya berzikir, hatinya akan bersih, dia akan terhubung dengan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa basahi lidah kita, lisan kita dengan zikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu hati kita menjadi bersih, menjadi cemerlang. Maka akan lahir, Quran menyatakan dengan qalbun salim, hati yang sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, khilaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.